Etnografi ya. Insya Allah pada pertemuan ini mengenai etnografi kita akan bahas mulai apa itu etnografi, kemudian jenis-jenis ya. Nanti ada 3 desain utama untuk etnografi, kemudian karakteristiknya, isu-isu etik yang terkait dengan ketika peneliti melakukan penelitian, kemudian langkah-langkahnya, kemudian nanti ketika mengevaluasi kualitas suatu penelitian etnografi gitu. Monggo nanti sambil dicermati, kalau ada yang bertanya langsung interupsi saja, tidak usah menunggu Bu Heri selesai menjelaskannya. Nah, ini ke contoh-contoh dulu ya. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah bahas mengenai grounded teori gitu ya. Sekarang kita coba ke etnografi. Nah, sebenarnya kita kasih contoh saja yang terkait dengan matematika dan pendidikan matematika, sehingga nanti ada gambaran. Nanti takutnya kalau kita memberikan contoh budaya, nanti terlalu jauh ya. Jadi kita gunakan aja konteks matematika dan pendidikan matematika dulu agar kita lebih mudah memahami gitu. Etnografi ini sebenarnya bertujuan untuk mendeskripsikan ya, mendeskripsikan suatu gagasan. Nah, kalau matematika ya terkait dengan gagasan matematika, di pendidikan matematika. Kalau bukan matematika ya terkait dengan suatu gagasan. Gagasannya itu apa? Entah nanti kesetaraan gender misalnya, nah yang sering diangkat terkait dengan etnografi itu kesetaraan gender, atau macam-macam yang terkait dengan gimana mengangkat budaya kaum terpinggirkan, etnografi terkait dengan masalah bully misalnya. Kemudian nanti pada contoh riset ini, nah itu menggambarkan gagasan khususnya terkait dengan sekelompok tukang kayu gitu ya, yang ketika tukang kayu membuat macam-macam yang terbuat dari kayu, ada yang namanya ide geometris atau gagasan geometris gitu. Ini contoh dari riset Wendy L. Milroy ya, dari Cornell, Universitas Cornell. Kemudian contoh lain ini barriers to technology implementation. Nah, jadi gimana kalau di kelas matematika di universitas itu ada nggak tantangan atau kendala atau halangan gitu ketika mengimplementasikan teknologi. Nah, untuk dosen ya gitu, khususnya dosen di daerah pedesaan ya. Ini sebagai contoh. Kemudian contoh lain, nah ini ada ubah-umbara. Nah, ini bagaimana dengan etnomatematika itu yang terkait juga dengan etnomodeling gitu, terkait dengan Cigugur ya. Ada yang dari Jawa Barat tahu Cigugur? Ya. Jadi di Cigugur ini, menurut cerita ini saya juga belum tahu Cigugur itu di daerah mana gitu ya. Pastinya Jawa Barat ya. Kalau mau membangun rumah itu ada waktu terbaik. Nah, ini juga ada contoh lain etnomatematika yang terkait dengan bilangan matematika Jawa. Jadi kalau bilangan matematika Jawa itu kaitannya dengan primbon gitu ya. Ya mungkin kalau untuk umat Islam nggak percaya dengan ramal-meramal gitu ya. Tidak percaya itu. Nah, semua hari itu hari baik. Tetapi kalau orang Jawa ada hari baiknya. Misal ya, Mas Yusuf lahirnya hari apa, Mas? Jumat, Bu. Jumat apa? Jumat Legi, Jumat Pahing, Jumat Wage. Ada 5 ya, Jumat. Apa, Bu? Lupa, Bu. Legi, Jumat Pahing, Jumat Wage, Jumat Kliwon. Nah, jadi ada 5 kombinasi. Nanti dari Jumat
itu nanti dihitung bilangannya. Contohnya kalau itu mbak-mbak yang nanti Rebu Legi itu tidak boleh menikah sama yang Jumat Legi. Atau kalau mau menikah harus ada harinya tertentu sehingga nanti tidak pas Legi. Seperti itu ya. Atau juga ada juga yang menikah hari Jumat. Nah, tetapi tidak boleh bareng dengan meninggalnya simbahnya hari apa, meninggalnya bapaknya hari apa, hari lahir bapak ibunya tidak boleh tabrakan dengan itu. Jadi itu contoh matematika Jawa ya. Kemarin ada kasus ya, ini juga kaitannya dengan etnografi juga ya, nanti bisa dihitung ya. Kasus mahasiswa S3 itu bolehnya menikah itu hari Jumat Pahing. Nah, hari Jumat Pahing yang tidak tanggal tertentu, tidak tanggalnya itu bertabrakan dengan tanggal bapaknya lahir, tanggal ibunya itu eyangnya meninggal, lahir dengan apa kebetulan ibu calon pengantin laki-laki itu ibunya sudah meninggal. Nah, tidak boleh sama dengan hari ibunya meninggal, nah, baik itu leginya atau harinya. Nah, akhirnya itu menunggu sampai 3 tahun. Jadi sudah propose mau menikah 2016, tetapi karena tunggu hari baiknya itu ada, jadi nikahnya itu diundur 2019. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya semua hari adalah hari baik. Nah, tetapi kalau karena adanya etno ini, nah, adanya matematika Jawa ini, tidak boleh sehari-hari bisa menikah gitu ya. Tetapi ini hanya ini loh Mas Yusuf, hanya perhitungan Jawa ya. Nah, kalau Muslim setiap hari adalah hari baik ya. Atau kalau mau menikah hari Jumat, nah biar seperti pernikahannya para nabi dan rasul kan kalau menikah hari Jumat ya. Gitu. Semua Jumat adalah baik, tidak harus menunggu Jumat Legi Pahing Pon Wage Kliwon ya Mas ya. Nah, itu kaitannya dengan contoh ya etno di matematika Jawa gitu. Jadi sangat terkait dengan seperti itu. Itu contoh penelitian etno. Kemudian kita coba pahami ya apa sebenarnya itu etnografi. Nah, kalau tadi sekelompok tukang kayu, nah ataupun juga ini apa kalau mas-mas mbak-mbak yang dari NTT, NTB atau dari Kalimantan. Nah, saya sering itu ya ke sana kemudian dapat atau beli songket gitu ya. Apa? Tenun ya. Tenun itu ada polanya. Nah, jadi ketika kita mau meneliti itu mulai dari mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi pola dalam suatu budaya, nah baik itu perilaku, keyakinan, bisa bahasa, bisa struktur ekonomi, politik, interaksi, tatanan hidup, gaya komunikasi, nah itu semua masuk di etno. Budaya, tadi misalnya perilaku mantenan, keyakinan tidak boleh menikah hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu. Masalah bahasa, pemanfaatan bahasa nah, untuk misalnya di FB atau di komunikasi sosmed anak-anak remaja. Nah, gitu kan sekarang beda banget ya, Mas ya. Kadang-kadang saya tidak paham nah kalau tidak dijelaskan. Ayo panitia bikin ganci, bikin ganci. Nah, ganci itu apa? Saya tanya, ganci itu apa? Nah, ternyata gantungan kunci. Terus ada juga baper. Ada lagi yang lain, istilah yang lain selain itu. Yang sering digunakan teman-teman kalau komunikasi di sosmed. Seperti apa coba? Lainnya.
Buci, Wika, bubuk. Wika, Wika, Bu. Ya, Wika, 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 Bu. itu apa? Itu apa ya? Apa guys? Apa yang bisa menjelaskan? Ketawa, ketawa atau buci, bubuk ciang. Nah, terus ada apa? Buber, disingkat buka bersama dan seterusnya. Yang kita tuh kadang nggak paham. Ya. Itu contoh pemanfaatan bahasa. Nah, ritual yang terkait dengan macam-macam terkait dengan peribadatan atau apa masuk di ritual. Bisa struktur ekonomi, politik juga. Nah, kaitannya misalnya perilaku pemilih pertama. Nah, ketika teman-teman kemarin menjadi pemilih pertama di mana tuh? Di pemilu atau di pilihan lurah, kemudian pilihan bupati, masuk di situ juga. Tatanan hidup, nah gaya komunikasi mungkin di sosmed sama di ini beda ya gitu. Kalau mas-mas dan mbak-mbak kan sudah bertemu dengan temannya, nah ini aja saling berbagi aja. Ketika selama 1,5 tahun ini sudah nggak berkomunikasi dengan face to face, kemudian komunikasinya dengan ganti di sosmed atau dengan media, apakah teman-teman merasakan ada perubahan sikap atau cara terkait dengan caranya komunikasi? Kalau dari saya ada, Bu. Oh ya, Mas Subhan, gimana Mas? Coba diceritakan Mas. Mas Subhan apa Mas siapa nih? Ya Mas Adi. Adi. Oh ya Mas Adi. Monggo Mas Adi. Kalau ini, Bu, ini yang saya alami sendiri sih. Waktu kecil kan, waktu SMP kan, biasanya kan masa SMP itu kan masa-masa alay ya. Nah, itu mungkin dari SMP itu bahasanya itu bahasa kayak komunikasinya masih kekanak-kanakan itu, masih belum ini. Kalau pas kuliah kan kita kayak komunikasinya udah beda banget. Ketemu salah satu, salah dua, sehingga berbeda caranya. Dari ini segi pembicaraan juga udah beda. Udah beda ya. Nggih. Terima kasih Mas Adi. Ada temannya yang lain mau menambah? Ngantuk dong loro. Oh ya, sama Mas Rian. Nah, kita juga ngantuk kok ya. Ya, tadi malam dapat berapa jus Mas Rian ya? Kalau nggak tidur ya, bisa sampai separuh ya. Balik lagi ke masalah komunikasi. Nah, ini kemarin ada teman-teman ya, sesama dosen itu curhat ya. Ternyata ketika kita sering berkomunikasi daring dan luring itu merubah sikap yang dulunya. Nah, itu dosennya baik banget. Nah, ternyata jadi galak. Nah, ada juga yang tadinya apa luweh-luweh gitu, nah menjadi lebih bersemangat. Nah, dengan daring ada yang seperti itu. Ada yang justru terbalik. Ketika luring itu bersemangat, ketika daring jadi tidak bersemangat karena orangnya tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Itu juga bisa diteliti di etnografi ini kaitannya dengan pemanfaatan sosmed. Ada juga ini mahasiswa. Nah, ini cerita mahasiswa yang udah S2 ya.
Itu masalah sosmed ini. Nah, ternyata ketika di sosmed itu gambarnya murah senyum, baik, dan seterusnya. Upload statusnya bagus-bagus. Nah, tetapi begitu bertemu orangnya, katanya judesnya minta ampun. Nah, itu juga. Nah, itu juga ternyata berbeda komunikasi di sosmed dengan di real ya. Itu bisa diteliti semacam itu. Itu masuk juga di etnografi. Kaitannya juga bisa menggabungkan antara perilaku dengan gaya komunikasi boleh, keyakinan dengan ritual boleh, struktur ekonomi dengan perilaku. Nah, siapa tahu, nah setelah masa pandemi ini kan banyak orang yang menurun pendapatannya, nah akan mengubah pola hidup. Nah, seperti kami ya, ibu-ibu kalau dulu sering beli, tetapi sekarang jadi lebih sering masak karena untuk memangkas pengeluaran, misalnya semacam itu. Nah, jadi kita memahami pola agar ya peneliti bisa ya sebenarnya apa yang ditemukan gitu tuh terpahami, pola budaya, pola keyakinan, pola apa. Jadi intinya kalau etnografi adalah menemukan pola. Kemudian untuk menemukan pola ini waktu di lapangannya itu biasanya sangat lama ya, karena peneliti itu berpartisipasi ikut merasakan yang di lapangan itu seperti apa gitu. Kemudian desain etnografi ya itu bisa digunakan ya ketika peneliti mau meneliti terkait dengan kelompok ya. Apakah dapat menyajikan isu yang luas gitu ya. Contohnya misalnya kaitannya dengan pola. Nah, sebagai contoh gini, adakah beda antara servis orang tua terhadap anak laki-laki dan anak perempuan? Ya. Itu bisa saja satu kelompok masyarakat dibatasi. Kalau di Indramayu seperti apa, kalau di Sleman seperti apa, kalau di Gunung Kidul seperti apa gitu. Ini sebagai contoh ya, kalau dekade 1 atau 2 dekade yang lalu, nah kalau di masyarakat Gunung Kidul, nah itu ada suatu pendapat bahwa anak laki-laki itu lebih utama dari anak perempuan, nah, sehingga nanti berdampak kepada layanan orang tua yang diberikan kepada anak. Nah, kalau anak laki-laki itu boleh memilih perguruan tinggi dimanapun yang diinginkan asal di dalam negeri. Ya. Kemudian kalau anak perempuan, nah, boleh memilih tetapi profesinya tertentu, misalnya profesi guru, profesi perawat, nah semacam itu yang nanti ada harapan-harapan tertentu terhadap atau ada barrier-barrier tertentu untuk anak perempuan, sementara untuk laki-laki itu boleh memilih sekehendak hatinya gitu sesuai dengan bidang yang disukainya. Itu contohnya ya. Nah, dari di situ kita memahami pola. Oh, ternyata servis orang tua terhadap laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian yang kedua, nah kita juga bisa melakukan etnografi atau menggunakan desain etnografi ketika kita memiliki akses terhadap kelompok yang memiliki budaya sama. Budaya sama misalnya sama-sama ahli menenun, sama-sama ahli kayu, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, kepala-kepala sekolah. Jadi kita bisa mengakses itu sehingga kita bisa melihat dengan observasi sendiri itu nilai-nilainya seperti apa, keyakinannya seperti apa, dan bahasa-bahasa yang digunakan bisa seperti apa. Kemudian juga aksesnya itu juga lama ya, lama dalam tanda kutip. Nah, sehingga dengan akses lama itu, nah kita bisa membuat track record, membangun rekam jejak perilaku. Misalnya selama 6 bulan itu seperti ini loh perilakunya. Kalau ada seperti ini perubahannya begini. Nah, itu etnografi. Ya. Memang jauh dari matematika, nah, tetapi atau jauh dari statistika. Nah, tetapi karena
ini harus dikenalkan. Nah, mau tidak mau harus tetap belajar ya. Gitu. Ya, ini untuk jenis etnografinya tuh ada banyak, tapi nanti desainnya ada 3. Nah, tetapi kita ke jenisnya dulu. Jadi etnografi realis itu bersifat objektif dan ditulis secara sistematis. Nah, bisa juga ada jenis etnografi konvensional. Itu pengalaman budaya yang kemudian ditulis. Misalnya kemarin ada bule ya, orang Belanda itu belajar bahasa Jawa, kemudian menyelidiki masyarakat di kota gede itu seperti apa. Nah, beliau itu malah justru lebih Jawa dibanding orang Jawa. Nah, bahasanya halus dan seterusnya. Kemudian itu diceritakan. Nah, itu etnografi konvensional. Bisa life history. Nah, studi seseorang ya terhadap individu dalam konteks kultural gitu dari hidupnya. Misalnya ya kalau yang terkait dengan pelaku budaya itu, misalnya kalau di UNY itu Bapak Profesor di FBS yang wayangan itu ya, yang suka wayangan itu Pak siapa? Yang dalang. Pak Suminto Asayuti ya, Prof. Suminto Asayuti. Nah, dalam kesehariannya beliau seperti apa? Nah, itu etnografi. Contohnya ya. Kemudian bisa juga autoetnografi berupa refleksi ya, refleksi diri dari sekelompok individu ya, terkait dengan konteks kultural. Misalkan saya tergabung sebagai penari. Nah, misalnya ya. Kemudian ketika menjadi penari ini, nah sebenarnya saya sendiri ikut di dalamnya, saya sendiri menceritakan refleksi dirinya itu, refleksi diri yang saya alami itu seperti ini loh budayanya, pola budaya teman-teman yang menari itu seperti ini. Nah, bisa juga nanti mikroetnografi, kemudian novel etnografis. Nah, jadi nanti ada karya fiksi yang berfokus pada aspek kultural, kemudian ada etnografi kritis, itu bagaimana pola terpinggirkan, nah, misalnya bakul jamu itu kan ini ya, atau ada juga teman-teman yang terbuli ya, dibully, teman-teman yang mohon maaf ya pernah dapat pengalaman tidak enak di kampus oleh dosennya atau oleh teman-temannya gitu. Itu kita masukkan. Kemudian juga bisa studi juga terhadap wanita dan praktek kultural yang melemahkan dan menindas mereka. Kemarin itu ada kasus ya, kasus misalnya suami itu ini ya, suami itu menindas istri atau sebaliknya. Nah, kita coba pahami apa yang terjadi ya. Nah, tetapi suatu kelompok ya, bukan sendiri. Kalau sendiri nanti jadi kasus. Meskipun nanti tetap juga ada etnografi yang berupa kasus. Nah, kemudian etnografi postmodern itu memvalidasi masalah yang ada di masyarakat. Masalahnya apa saja, bisa sosial, ekonomi, bisa masuk di situ. Kemudian terkait juga analisis kasus mengenai kumpulan individu, kejadian, aktivitas, itu nanti masuk di studi kasus etnografis. Ya memang ada irisannya antara studi kasus sama studi kasus etnografis ya. Kemudian untuk desainnya, nah ini desainnya ada 3, bisa etnografi realis. Nah, jadi dari 10 itu jenisnya. Tetapi kalau untuk desain etnografinya bisa realis, bisa kasus, sama bisa etnografi kritis ya gitu ya. Kalau realis itu kita hanya merepresentasikan atau menjelaskan secara objektif ya, ditinjau dari saya sebagai peneliti itu sebagai sudut pandang orang ketiga.
Jadi saya itu hanya mengamati, kemudian dari mengamati itu kemudian saya menceritakan berkeyakinan dan bahasa ya dari partisipan itu seperti apa. Kemudian juga dalam desain etnografi realis ini, nah peneliti itu memaparkan hasil penelitiannya berdasarkan sudut pandang orang ketiga dan melaporkannya itu hanya melaporkan, tidak mencampur adukkan antara hasil penelitian dengan refleksi. Jadi kita itu hanya menyajikan fakta saja, kemudian menyajikan data, menyajikan detail, pandangan. Nah, kemudian dari semuanya itu kemudian dibuat semacam kesimpulan gitu, kulturnya seperti apa. Gitu. Kemudian studi kasus itu merupakan juga bisa ini ya. Kalau misalnya studi kasus etnografi, kalau studi kasus biasa dengan studi kasus etnografi itu bedanya kalau studi kasus itu fokusnya pada kejadian, program, aktivitas, masalah gitu ya. Yang dialami secara umum, tetapi kalau etnografi itu nanti yang dibahas lebih ke yang sifatnya itu terkait dengan budaya yang melingkupinya. Jadi kalau studi kasus itu fokusnya itu tidak masih umum ya, masih umum. Jadi lebih ke kasus sesungguhnya, tetapi kalau studi kasus etnografi lebih ke lebih ke dalamnya aja gitu. Kemudian untuk studi kasus itu sebenarnya kita fokusnya pada kasus atau suatu sistem atau site yang terbatas ya, jangka waktu tertentu. Nah, terbatas di sini bisa waktu, tempat, fisik. Nah, contohnya misal, saya hanya melidiki kasus misalnya ya, bully di suatu sekolah. Nah, itu yang sebenarnya kalau bully di suatu sekolah bisa saja studi kasus biasa. Tetapi mungkin ada ini ya, ada juga kasus yang bulinya itu dari tahun ke tahun sehingga itu menjadi budaya. Contoh lain misalnya, permusuhan antar sekolah. Ada mas-mas mbak-mbak yang sekolahnya di Jogja, yang sekolahnya itu punya riwayat ya, riwayat kisah cinta dalam tanda kutip antar sekolah. Misalnya SMA X dengan SMA Y itu tidak boleh berteman, ataupun kadang-kadang saling menyerang gitu. Ada yang pernah ngalami? Ya. Sekitar 2 tahun yang lalu saya menerima curhat dari seorang mahasiswa ya, mahasiswa pendidikan FMIPA, mahasiswa pendidikan tapi di FMIPA. Nah, ceritanya itu beliau itu PPL ya, praktek pengalaman lapangan atau PKL di sekolah X sama sekolah Y. Nah, anaknya itu bertempur ya, anak-anaknya itu bertempur dalam tanda kutip. Jadi gara-garanya hanya masalah label ya, atau yang ditempel di kiri kanan lengan itu apa mas namanya? Lokasi ya. Ya, seperti itu. Nah, ternyata setelah diselidiki ada budaya berantem antar sekolah X dan sekolah Y itu sudah terbiasa, sudah saling menyerang gitu biasa. Nah, kadang-kadang masalahnya itu hanya masalah motor, masalah sepele gitu ya. Padahal di kampungnya mereka berdua itu temenan, bahkan teman SMP. Nah, tetapi ketika SMA, karena SMA-nya berbeda, satu di SMA X, satu di SMA Y, gara-gara apa jadi
heboh gitu ya. Sampai ada yang 42 orang itu dari sekolah X dan sekolah Y itu diminta ngapel ke kepolisian setiap hari pagi sore. Itu sebagai salah satu hukuman karena saling menyerang atau janjian untuk menyerang itu. Nah, itu contoh kasusnya. Kemudian juga masalah antar SMA favorit ya. Jadi ada SMA sangat favorit P sama SMA favorit Q. Nah, itu juga sampai kalau ada yang mau menikah dari SMA P sama SMA Q itu dihalang-halangi. Nah, ini kasus sahabat saya. Nah, sahabat saya yang satu yang cowok dari SMA P, yang mbak-mbak dari SMA Q. Nah, yang satu dosen di UGM, yang satu dosen di UNY mau menikah. Teman-temannya itu tidak mengizinkan karena ada masalah tadi budaya ya, bahwa tidak ada cerita sebelum-sebelumnya. Nah, SMA P dan SMA Q itu bersahabat. Nah, apalagi sampai menikah. Ya, meskipun akhirnya menikah juga, tetapi kalau reuni tidak boleh ngajak istrinya. Ya. Yang istri juga nggak boleh ngajak suaminya. Sampai seperti itu ya. Ini kisah nyata ya. Itu contoh dari budaya yang bisa dipahami. Ini kasus, tapi dari kasus itu ya antara SMA dan SMA saja, jadi terbatas waktu, tempat, dan fisik. Ya. Kemudian terkait dengan jenis kasus. Nah, kalau kasus itu bisa berupa individu, dialami individu, bisa kelompok gitu ya, bisa kejadian. Kemudian bisa juga kalau misalnya nanti terkait dengan program atau proses serangkaian tahapan. Misal untuk kurikulum itu kan harus mulai dari sosialisasi, kemudian diimplementasikan, dinilai. Nah, berarti di situ kan ada suatu rangkaian. Kasus juga dapat bermakna lebih luas. Jadi misalnya kasus pilihan bupati di Gunung Kidul. Konteksnya bisa geografis. Kasus ini dan ini di Sleman, politik. Gimana strategi meningkatkan pendapatan dengan melalui kasus wisata ya, kasus wisata di misalnya Mangunan. Nah, Mangunan itu ada kebun buah, tetapi kebun buahnya tidak ada sehingga ada inisiatif dari warga untuk bikin kebun labu. Nah, dari labu itu bisa untuk spot foto dan lain-lain. Nah, gimana ditinjau dari ekonomi ini masuk kasus juga ya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga kasus itu bisa berdasarkan macamnya. Kasus intrinsik itu bisa hanya memilih satu kasus, nah tetapi yang paling menarik. Nah, misalnya apa yang terjadi atau apa keistimewaan sekolah bilingual gitu. Kemudian kasus instrumen, nah itu terkait juga menjelaskan isu atau memperbaiki suatu teori. Ya contoh ya bagaimana toh pembelajaran bahasa di sekolah bilingual. Kemudian contoh kasus kolektif. Nah, jadi ada berbagai sekolah, tetapi dari berbagai sekolah itu kita ingin menggarisbawahi ya kaitannya dengan memberikan wawasan atau pemahaman terhadap isu. Nah, itu isu kolektifnya. Kemudian ini contohnya, monggo nanti ada contoh-contoh yang tadi di-share bisa dibaca ya. Peran dari newspaper lokal itu setelah terjadinya bencana ya. Jadi ini kasus di Ishinomaki ya, di Jepang ya itu. Jadi di sini studi kasus intrinsik ya. Ini contohnya ya. Kemudian ada juga kasus ini yang terkait dengan instrumen ya, instrumental. Jadi gimana pemahaman gitu ya terkait dengan riset based pedagogi. Jadi
pedagogi tetapi berbasis riset itu di calon guru gitu. Apakah dengan kalau ada hasil-hasil riset itu pernah diterapkan atau tidak. Nah, seperti juga kemarin pas akreditasi prodi statistik ditanya, ada tidak hasil-hasil riset yang diterapkan gitu untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian ini juga kolektif case study. Nah, teachers empathy gitu ya, science education. Ini contohnya ada beberapa kasus. Kemudian yang dipelajari itu adalah lintas kasus, beberapa kasus atau kolektif. Beberapa orang yang mengalami kemudian menjadi kolektifnya. Ya meskipun nanti kolektif kasus itu seperti mendekati fenomenologi ya gitu. Jadi untuk riset kualitatif memang mirip-mirip ininya ya. Kemudian coping itu ini ya, covering sama juga. Jadi menyelesaikan stres traumatis dalam jurnalisme. Itu sebagai contoh juga etnografi kritis. Jadi di sini etnografi kritis memberikan pembelaan terhadap misalnya emansipasi, bisa emansipasi wanita pria, bisa yang dibully dan yang tidak, atau misalkan kalau sekarang kaitannya dengan ekonomi itu, nah ada yang ekonomi apa tuh namanya, ekonomi kelas ekonomi sedang ya, sedang ke bawah sama yang atas, yang dapat bantuan sama yang tidak. Nah itu juga diantaranya seperti itu. Nah karena banyak kalau misalnya teman-teman atau pengusaha yang mau mendirikan mall itu malah lebih gampang ngurusnya dibanding ketika teman-teman mau mendirikan suatu unit usaha misalnya. Itu juga nanti perlu ada semacam pembelaan dalam tanda kutip ya. Tapi yang paling sering biasanya adalah gender karena dimanapun banyak ya yang terkait dengan ini, terkait dengan permasalahan-permasalahan itu ditimbulkan oleh gender ya. Ya meskipun gender itu tidak berarti hak-hak yang sama dengan pria, tetapi misalnya ya yang paling tidak pria itu misalnya ya tidak terlalu maaf ya, bukan bermaksud saya mendiskreditkan pria, enggak ya, menjajah dalam tanda kutip wanita ya. Karena banyak studi yang kami pahami itu begini. Nah, semoga saya salah dan ada riset terbaru yang memperbaiki sistem itu ya. Ini teman saya yang meneliti tentang masyarakat di Surakarta ya, di Solo. Nah, ada yang dari Solo yang atau tahu Pasar Klewer ya? Ya, di Pasar Klewer itu kebetulan yang kebanyakan yang jualan kan ibu-ibu ya, yang bapak sifatnya itu lebih ke membantu. Jadi ada kasus teman saya itu meneliti kaitannya dengan etnografi kritis ini terkait dengan penjual di Pasar Klewer. Jadi kalau penjual di Pasar Klewer itu kan berangkatnya pagi-pagi. Nah, jam 7 sudah harus sampai pasar kemudian membuka dagangannya. Jam 6 berarti sudah dari rumah gitu kan. Nah, sebelum jam 6 dari rumah, nah ternyata di rumahnya itu jam 3 sudah bangun. Jam 3 bangun, kemudian sholat, tahajud, mulai masak, sholat subuh. Nah setelah subuh langsung sarapan, sudah nyuci. Jadi sudah nyuci, sudah masak itu setelah subuh. Kemudian menyiapkan anaknya sekolah. Kemudian setelah itu toto dagangan gitu ya untuk ke pasar. Yang mengantar ke pasar suaminya. Kemudian apa yang dilakukan ibu selama di pasar tadi ya? Jualan sampai sore. Kemudian sampai sore masak lagi untuk keluarga. Kemudian nanti baru menghitung ya, menghitung dagangan. Hari ini apa yang habis, apa yang untung, apa yang rugi. Nah, semua direkap malamnya.
Kemudian kalau misalnya pesannya bisa pakai telepon, ya telepon untuk pesan beberapa item buat pekan depan dan seterusnya, atau hitungan dagang dengan teman-temannya sesama pedagang. Besoknya seperti itu lagi, tidak ada hari libur. Bahkan ketika hari Ahad pun malah justru menjadi tambang emas karena yang pembelinya lebih banyak untuk itu ya, zaman sebelum pandemi. Nah, apa yang dilakukan bapak-bapak? Nah, ketika pulang dari nganter istrinya di pasar, nah terus medati burung. Medati burung itu apa ya? Apa ya Mas terjemahnya ya Mas? Bermain. Menguliti, Ya, mengolah. bukan nguliti. Jadi kan bapak-bapak kan biasanya Ngambil bulu-bulunya itu kan. bukan. Jadi kan biasanya kan bapak-bapak karena tidak ada pekerjaan, karena dominan yang ngurus rumah dan macam-macam kan istrinya. Nah, bapak-bapak kan mempunyai burung perkutut atau burung apa di rumahnya. Nah, setelah pulang dari pasar itu terus bersihin kandang burung, kemudian ngasih makan burung sampai siang. Nah, kemudian nanti makan siang, nah terus sholat luhur, nah habis itu terus istirahat, nah jam 3 terus jemput istrinya ke pasar. Jadi pekerjaannya lebih ke seperti itu. Kalau bahasa zaman dulunya tuh medati burung lah. Apa ya Mbak ya? Medati burung apa Mbak Tati? Ya main sama burung lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu kan kelihatannya tuh dalam hidup ini tuh kan kayaknya nggak adil gitu ya. Jadi yang cowok ya, yang bapak-bapak lebih banyak mainnya, sementara yang ibu-ibu lebih banyak bekerjanya. Nah, semacam itu. Nah, itu hasil riset teman-teman di Solo terkait dengan pasar klewer gitu ya. Nah, itu termasuk juga masuk di etnografi kritis. Nah, gimana peneliti itu membela tanda kutip perempuan. Nah, ya jangan seperti itulah. Semoga kalau misalnya pekerjaannya tidak terlalu banyak, bapak-bapaknya juga bekerja apa gitu ya, atau misalnya berkebun atau apa, sehingga dari pasar ada pekerjaan atau jualan yang lain, nah sehingga nanti bisa menambah income keluarga. Jadi income keluarga tidak semata-mata tergantung atas istrinya gitu ya. Itu masuk di etnografi kritis. Kemudian ini contoh lain ya, ini sekolah memberikan hak istimewa dengan siswa dengan karakteristik tertentu, misal sekolah olahraga, gitu. Bisa juga nanti situasi ketidakadilan antara siswa di suatu sekolah akibat perbedaan kelas sosial. Itu juga mohon maaf terkait dengan UKT ya. Ini ada juga semacam riset kecil kaitannya dengan UKT ya. Kebetulan risetnya bukan untuk mahasiswa UNY, tetapi untuk universitas yang sangat besar, yang terkenal gitu. Ada, ya kalau UKT itu kan sebenarnya pengakuan juga ya. Jadi orang merasa mampu atau tidak mampu kadang-kadang lebih ke pengakuan. Di universitas besar tersebut gitu ya, ada beberapa universitas besar yang diteliti. Ada kasus seorang pengusaha kue besar, makanannya yang dijual banyak, ya produksinya banyak, melayani banyak konsumen. Kemudian tabungannya di bank itu juga banyak sekali. Tetapi malah masuknya itu sebagai bidik misi, masuk ke universitas besar tersebut sebagai bidik misi. Ya, sampai penelitinya tuh bilang lah, pas minta surat keterangan tidak mampu itu apakah tidak malu gitu. Nah, jawabnya itu enteng saja.
Yang bikin surat keterangan tidak mampu itu masih saudaraku kok gitu. Jadinya malah untuk sebulanannya, untuk uang bulanannya kan dapat dari pemerintah, sudah itu SPP gratis ya. Padahal orang tuanya itu pengusaha bakery ya, besar gitu. Ada contoh lain, dalam riset itu ya, seorang siswa waktu SMA bimbingan belajarnya itu yang membayar 15 juta per semester itu loh Mas. Mas, Mbak ada yang tahu bimbingan belajar yang di Jogja bayar per semesternya 15 juta? Kemudian dari situ, nah ketika dia ikut 3 semester kan berarti 45 juta untuk bimbingan belajarnya. Tetapi ketika bayar UKT, nah nggak tahu cara ngisinya seperti apa, itu UKT-nya itu masuk UKT yang terendah. Jadi SPP-nya itu meskipun di fakultas teknik yang universitas besar itu hanya 500.000 gitu. Itu di cerita etnografinya ya. Nah, nggak tahu yang diisikan apa. Nah, sementara ada kasus lain, nah, orang tuanya itu suami istri PNS, tetapi anaknya 4, karena UKT-nya semua 4-4-nya kuliah, masuk UKT tinggi, malah sebenarnya sampai bayar SPP, bayar makan sehari-hari aja susah, meskipun suami istri bekerja sebagai PNS, karena UKT-nya itu sangat mahal. Sementara yang tadi UKT-nya 500.000, sehari-harinya malah jauh lebih enak. Nah, waktu SMA saja ikut bimbingannya aja 15 juta per semester. Nah, seperti itu. Jadi itu juga bisa masuk di etnografi kritis. Nah, mohon maaf yang saya ceritakan adalah hasil riset ya, gitu, yang terkait dengan kesulitan dalam hal ini dalam rangka pembelaan dalam tanda kutip teman-teman yang antara data UKT sama ininya yang perlu diklarifikasi ulang, nah semacam itu. Nah, itu kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Nah, kemudian yang lain, nah, ketidakadilan antara siswa-siswa suatu sekolah akibat perbedaan status sosial. Misalnya ya, kalau di Amerika itu ada yang kulit putih, kulit berwarna, sama kulit hitam. Itu ada perbedaan kelas sosial. Apalagi terlebih di negara-negara bagian tertentu. Itu sebagai contoh yang masuk di etnografi kritis. Kemudian juga kesempatan ini antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu tadi sudah banyak dibahas. Nah, termasuk kesempatan memperoleh pekerjaan, kesempatan ini. Nah, ada suatu tempat ya, tidak usah kami sebutkan tempatnya. Itu kalau mau jadi pejabat itu harus berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin perempuan tidak boleh masuk. Nah, itu contoh lain. Nah, itu bisa juga nanti kaitannya dengan budaya ya. Kemudian nanti juga tambahan contoh anak berkebutuhan khusus gitu ya. Gimana haknya biar bisa sekolah di sekolah umum. Nah, kalau sekarang namanya sekolah inklusi, itu juga bisa diangkat terkait dengan kasus-kasus etnografi kritis. Memang biasanya karena etnografi kritis itu lebih menyoroti ketidakadilan dalam tanda kutip, biasanya ceritanya itu ngenes-ngenes, tidak enak ya, seperti itu ya. Tapi yang namanya riset kita ya begitu ya, harus belajar ya gitu. Kemudian karakteristik desain etnografi kritis. Nah, ini fokus isu sosialnya bisa kekuasaan, bisa ketidaksetaraan, kesetaraan, dominasi, pengekakan, penindasan, hegemoni gitu ya. Hegemoni itu yang satu lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian korban kejahatan, itu juga korban kejahatan macam-macam, bisa kejahatan umum, nah bisa juga kalau sekarang itu kejahatan di sosmed
ya, kejahatan seks dan seterusnya bisa juga. Kemudian pada desain etnografi kritis ini, nah penelitian itu memikirkan ya tindak lanjut, nah agar ya tidak meminggirkan individu yang diteliti gitu. Jadi kalau misalnya cerita tentang bully, semoga nanti terus menjadi perhatian siswa-siswa yang dibully itu terus ada perhatian. Sekolah-sekolah yang berantem ya tadi SMAP sama SMAQ atau SMAX dengan SMAY. Nah, agar berantemnya atau bermusuhannya agar saling menyerangnya tidak berlanjut. Kemudian masalah tadi etnografi yang terkait dengan UKT, SPP, dan data-data yang digunakan untuk menentukan UKT atau bidik misi. Nah, di situ juga perlu menjadi perhatiannya. Gitu. Jadi tidak berlanjut kasus-kasus seperti itu. Jadi agar orang mendapatkan pertimbangan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian juga harapannya itu ada kesadaran diri dari peneliti ya. Jadi kita juga perlu merefleksikan sejarah, masa lalu, budaya, dan seterusnya. Kemudian di sini memang ya karena ada pembelaan, kadang-kadang peneliti itu tidak lagi objektif ya, seperti di etnografi realis. Kalau etnografi realis itu kan lebih ke cerita melaporkan. Tetapi kalau di ini di etnografi yang kritis, nah, karena ada membela itu seolah-olah peneliti itu berada pada pihak yang dibela gitu ya. Jadi ini nih karena ada pembelaan, kadang-kadang ceritanya itu bisa kontradiksi, nah bisa juga tidak mudah ditebak gitu ya. Ini ada contoh kasus ya, ini juga hasil riset juga ya, salah satu kasus yang dituliskan di suatu riset. Ada keluarga pejabat ya. Ini bukan laki-laki dengan perempuan, tetapi antara perempuan dengan perempuan. Jadi yang terjadi di daerah Bantul. Ya. Kasus pertama, ada keluarga yang mempunyai 4 orang anak perempuan semua. Yang anak pertama itu tidak dianggap oleh orang tuanya sebagai anak. Nggak tahu anaknya siapa jadinya. Kasus kedua juga terjadi di Bantul, 2 orang anak perempuan itu dimiliki oleh satu keluarga, tetapi anak yang pertamanya tidak dianggap juga sebagai anak. Untuk kasus yang pertama, kebetulan yang pertama itu anak pertamanya menjadi ibu guru matematika di sebuah SMA. Kalau ada orang tua sakit, orang tua kesulitan, masalah cucian, masalah memasak, masalah makanan, dan lain-lain, orang tua tersebut akan minta tolong anak pertama. Tetapi ketika ada fasilitas, anak pertama tersebut sama sekali tidak dianggap anak, bahkan seperti dianggap dalam tanda kutip itu ART gitu. Jadi ini kasusnya terjadi pas gempa ya 2006. Ya, ketika rumahnya ambrus kemudian bangun lagi itu bikin 4 kamar gitu ya untuk anak-anaknya. Kemudian mereka masing-masing akan menempati kamarnya masing-masing. Nah, anak pertamanya tidak boleh tidur di kamar, suruh tidur di luar ya. Jangan tidur di rumah itu. Tetapi begitu pagi-pagi ketika ada pekerjaan untuk memasak, untuk menyelesaikan apa-apa, meskipun anak pertama itu guru, wajib diselesaikan dulu sebelum berangkat kerja
Itu termasuk cucunya juga didiskreditkan. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ini suami istri malah pejabat ya, pejabat ya PNS gitu ya. Kemudian anak pertamanya itu tidak kalau sekolah hanya sekolah seperti biasa, tidak boleh ikut les, tidak boleh apa. Nah, tetapi diberi tanggung jawab ya. Bangun tidur itu ketika orang tuanya sudah selesai bangun tidur gitu, langsung sudah harus ada sarapan di meja makan. Yang disuruh masak siapa? Anak pertama. Pulang sekolah tidak boleh ikut les, tidak boleh ikut ekstrakurikuler, langsung pulang, langsung menyetrika, harus menyetrika baju, mencuci baju, nyapu, kemudian setelah asar harus masak lagi untuk makan malam. Kemudian masalah fasilitas juga di kamarnya ya ya banyak itu. Kalau kamar yang anak pertama itu harus ada setrika campur dengan ya seperti kayak tinggal di gudang. Nah, sementara anak kedua, nah yang sama-sama SMA juga tidak diperlakukan seperti itu. Pulang sekolah harus les, harus harus ikut ekstrakurikuler, pulangnya maghrib atau ngisa langsung makan malam, langsung tidur gitu. Jadi tugasnya hanya belajar. Seperti itu ya. Sebenarnya yang mau dipahami apa? Kenapa toh banyak orang berlaku seperti itu? Itu hanya 2 kasus. Kasus yang lain yang dibahas di riset itu banyak ya. Nah, di sini kadang-kadang ini tidak mudah ditebak. Kenapa kok seperti itu ya? Kebetulan di 2 kasus yang saya ceritakan anak pertama semua. Tetapi ada juga anak yang lain ya, yang diceritakan juga itu ada yang anak kedua yang diperlakukan seperti itu, ada juga yang anak ketiga yang diperlakukan seperti itu. Nah, ketika kita cari tahu atau mencari pemahaman kenapa kok terjadi kontradiksi atau seperti itu terjadi, nah ada yang jawabannya itu sederhana. Ya itu kan anak-anakku sendiri, mau tak perlakukan seperti apa, ya tidak masalah. Ada yang menjawab seperti itu. Ada yang menjawabnya juga aneh juga ya, tidak mudah ditebak. Nah, ya biar aja, dia kan wajahnya paling buruk di antara anakku yang lain. Makanya boleh saja aku memperlakukannya seperti itu. Ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi yang anaknya kedua tadi, yang anaknya berdua memang yang adiknya jauh lebih cantik, lebih manis dibandingkan kakaknya. Nah, seperti itu. Ada juga anomali yang diperlakukan seperti itu, ada yang paling cantik justru ya. Di rumahnya yang paling cantik. Nah, ada yang seperti itu. Ada lagi kasus yang tidak terima anaknya itu, ya anak perempuannya itu berprestasi. Jadi kebetulan satu rumah itu yang tidak dianggap anak itu yang perempuan. Nah, tetapi yang malah justru paling pinter ya, juara dan seterusnya. Nah, tetapi ketika mengambil rapot untuk anaknya itu tidak mau. Karena anaknya yang tidak diunggulkan yang jadi juara. Jadi kayak benar-benar kayak novel gitu ya. Jadi tidak mudah ditebak. Itu contoh etnografi kritis ya. Tuh, maaf ceritanya ngenes-ngenes ya. Sebenarnya cerita yang bagus juga ada, tetapi karena etnografi kritis biasanya yang diceritakan itu lebih ke keberpihakan gitu. Kemudian masuk lagi ke karakteristik utama etnografi. Nah, biasanya temanya kultural ya. Kenapa kok kultur seperti itu ada? Kultur dari tahun ke tahun sekolah bermusuhan. Dari tahun ke tahun di sekolah itu ada bully. Dari tahun ke tahun, nah ada budayanya yang sama. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini karakteristik utama dari etnografi. Pola perilaku yang menyebabkan itu apa itu? Sehingga nanti muaranya cara memutusnya itu seperti apa gitu. Kami pernah membantu ya yang tadi terkait dengan bully di sekolah ya.
ketika ada bully itu sudah sekitar 9 tahun ya, 8 atau 9 tahun terjadi bully seperti itu. Nah, kemudian kita sama-sama dengan orang tua dan komite sekolah diminta membantu memutus rantai bully itu. Nah, kemudian salah satu di antaranya gitu ya, dengan menceritakan itu ya, kita buka liko ya, buka pengajian kecil-kecil. Yang merasa dibully itu kita petakan dulu, kita pertemukan dengan yang pembuli, baik siswanya atau orang tuanya. Tetapi kalau dipertemukan antar siswa itu ternyata tidak efektif. Yang efektif ternyata dipertemukan orang tuanya gitu. Kemudian sama-sama anak dan orang tua juga dapat konseling gitu ya. Nah, itu salah satu caranya. Jadi dengan pola perilakunya itu seperti itu memang diwariskan. Jadi kadang-kadang merekrut gitu ya. Apalagi mohon maaf kalau sekolah itu meskipun sekolah negeri sepertinya tidak ada gengnya, tetapi ternyata ada gengnya ya Mas ya. Mbak ya, kalau Mbak biasanya tidak tahu ya. Mas-mas ada yang tahu? Nah. Sekolah-sekolah itu sekolah-sekolah juga ada itu ya, geng dalam tanda kutipnya ya. Malah biasanya kayaknya banyak yang cewek deh, Bu. Malah banyak yang cewek. Iya. Kan cewek sukanya ngegeng-ngegeng gitu, Bu. Enggak, kalau yang geng motor itu Mas, yang apa? Itu banyak cowoknya juga ya. Ya, kemarin ada mahasiswa yang meneliti masalah geng di sekolah undercover judulnya. Jadi masuk di sini etnografi juga. Jadi ada suatu sekolah, besar-besar sekolahnya itu di Jogja gitu. Sekolah favorit ya, se-Jogja baik di kabupaten maupun di provinsi, pokoknya seprovinsi lah. Ternyata ada geng juga di belakangnya itu. Nah, dan ternyata cara merekrutnya itu dari person ke person dan ada sosmednya juga. Ngeri, ternyata ngeri juga ya. Dan sekolah itu nggak tahu. Nah, ketika salah satu responden yang diwawancara itu sekolah, nah sekolah itu juga komennya ya di riset itu ya tidak berani komen karena ya tidak ada bukti gitu. Tetapi kalau ulang tahun, nah ulang tahun geng tersebut tanggal berapa tuh ada di Facebook ya. Ya karena dulu saya ini membaca laporan itu, jadi ketika saya kunjungi Facebooknya beneran, saya lihat profilnya, nah ternyata bener anggotanya ini, cara geraknya begini, nah itu ternyata bener ya, termasuk budaya itulah adanya geng turun-temurun itu yang ini menjadi budaya, termasuk tadi serang menyerang antar sekolah itu salah satu motornya itu ya. Termasuk juga gitu, geng klideh itu ya, yang merekrut naudzubillah min dzalik ya, anak-anak 14 sampai 17 tahun. Nah, ngeri kalau itu ya, sedih ya. Itu sama polanya apa? Mereka kenapa kok yakin? Nah, melukai orang nanti terus direkrut jadi geng. Ngeri banget nah kalau seperti itu ya. Itu sebenarnya diceritakan biar memutus rantai. Kalau ada orang tua biar ngopeni anaknya dengan baik sehingga tidak masuk geng, tidak masuk grup klideh dan seterusnya. Dan semuanya itu merupakan pekerjaan lapangan ya, bisa mengumpulkan itu karena kita ikut serta di lapangan itu seperti apa, mengamati sehingga bisa membuat deskripsi, kemudian dari situ mencari tema-tema untuk membuat pola. Kemudian dari pola-pola itu kemudian diinterpretasikan untuk membuat kesimpulan. Kadang-kadang ya konteks ya, kita tidak lepas dari konteks. Seperti contoh tadi orang tua yang
membenci anaknya, membenci anak perempuannya itu banyak kasus seperti itu. Nah, itu karena ini ya mungkin karena kaitannya dengan konteks tadi ya nyaman aja gitu karena kalau ada yang ngopenin setiap hari nyaman konteksnya. Ada juga ya kaitannya dengan ini agama ya. Ternyata orang tua yang seperti itu ya memperlakukan anaknya berbeda-beda seperti itu latarnya atau settingnya itu tidak belajar agama apapun ya. Kalau misalnya yang belajar agama, nah tentu saja akan menyadari. Nah kalau anak itu memperoleh hak yang sama, apalagi sesama anak perempuan, sehingga tidak boleh diberikan perlakuan yang terlalu berbeda gitu. Contohnya tadi yang anaknya suami istri PNS, anaknya yang pertama sekolah aja jalan kaki, kemudian di barriernya untuk di rumah itu penuh banget, masak nyuci, kemudian bersih-bersih rumah, bikinin sarapan orang tua, bikin makan malam untuk orang tua, nah dan seterusnya ngantar dan seterusnya. Nah, tetapi tidak pernah diantar jemput sama orang tuanya. Tetapi ketika anak nomor 2 itu malah diantar jemput, dilayani, dibelikan motor, dibelikan ini. Nah, itu kaitannya tadi tidak belajar agama. Itu salah satu jawaban ya yang terkait dengan etnografi tadi. Nah, untuk memutus rantainya itu apa? Jadi kita minta sebelum jadi orang tua tuh ya harus paham dulu hak-hak istri, hak suami dan tanggung jawab orang tua nanti kalau misalnya mau punya anak. Jadi ilmunya ada dulu. Nah, ilmunya itu siapa yang memfasilitasi? Bisa agama, bisa juga bimbingan konseling keluarga. Jadi untuk jadi orang tua kan biar memperoleh ilmu untuk ngasuh anak, untuk berkeluarga seperti apa kan semua harus ada ilmunya. Nah, dan di sini yang terakhir itu refleksi peneliti ya. Tadi memutus rantai caranya seperti apa bisa diceritakan atau bisa dituliskan itu ketika sudah melakukan interpretasi kemudian refleksinya gitu. Ini ada tema-tema ini untuk tema kultural gitu ya, yang bisa ini ya, kegigihan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, pengembangan keterampilan sosial, enkulturasi, dan seterusnya nanti bisa diceritakan. Jadi tema kultural, kemudian kelompok budaya yang sama, itu contohnya ya 8 pengajar, 5 asli kampung, 17 tukang kayu, dan seterusnya. Kemudian juga ada kelompok budaya yang sama. Nah, jadi ini ada 2 atau lebih anggota kelompok berinteraksi secara teratur. Misalnya kalau MGMP itu 2 minggu sekali, dan seterusnya. Nah, kemudian kelompok ada yang mewakili kelompok yang lebih besar. Misalnya beberapa orang diwakili 1 orang. Kemudian setiap anggota kelompok telah mengadopsi pola perilaku. Nah, itu juga bisa masuk ke budaya ya. Kemudian ini ada pola perilaku, keyakinan, bahasa itu yang yang jadi bahasan di etnografi. Kemudian kaitannya dengan pekerjaan lapangan tadi, menghabiskan banyak waktu ya. Biasanya peneliti itu ikut dalam tanda kutip, nah dalam kehidupan mereka. Kalau misalnya tukang kayu ya pura-pura membantu. Kalau misalnya di MGMP ya menjadi anggota MGMP. Kalau ada komunitas ya ikut di komunitas itu gitu ya. Kemudian ada data emik gitu ya kaitannya dengan pekerjaan lapangan, data etik dan negosiasi. Nah, kalau data emik itu diberikan langsung oleh partisipan. Kalau data etik itu interpretasi peneliti terhadap perspektif partisipan dan juga data negosiasi. Nah, jadi nanti yang boleh diakses yang mana,
yang tidak boleh diakses yang mana itu di situ. Sebagai contoh ya, kami mewawancarai teman tadi yang memperlakukan anaknya dengan kurang baik tadi. Nah, kita rembukan yang boleh diceritakan ini. Masalah nama, masalah sekolahnya di mana, saya kerja di mana, tidak boleh diceritakan. Nah, yang diceritakan hanya sebut aja PNS, pegawai pemerintah atau apa gitu. Kemudian bisa juga deskripsi tema interpretasi. Nah, monggo nanti yang ini ya bisa dicermati. Nah, untuk deskripsinya nanti bisa lihat analisis tematik ya. Kemudian dari tematik ini kemudian nanti dibuat kategori-kategori. Dari kategori itu kita bisa melihat temanya seperti apa toh, interpretasinya yang nanti juga sangat dekat dengan konteksnya. Dalam riset kualitatif kita tidak bisa melepaskan konteksnya. Jangan-jangan itu sudah berakar dari dulu gitu ya, masalah ada geng sekolah, masalah ada ada apa tuh, bully-bully, nah, ada antar sekolah sering berantem dan seterusnya, itu nanti bisa jadi itu dari tahun ke tahun. Kemudian konteks latar belakang tadi bisa agama, politik, sosial ekonomi dan seterusnya yang menjadi situasi atau latar belakang lingkungannya ya. Sharingnya dalam bentuk apa. Nah, kemudian yang ketujuh refleksi. Nah itu kaitannya dengan ini, peneliti itu menyajikan interpretasi terhadap yang dilaporkannya. Nah, kemudian nanti dari laporan itu, nah semuanya ditulis dalam suatu cerita. Nah, ceritanya itu kita bisa mengarah gitu ya pada suatu jawaban yang bisa saja nanti jawabannya bisa malah memunculkan suatu permasalahan riset yang baru. Gitu. Kemudian ini ya kaitannya dengan peneliti. Nah, sifat-sifat yang harus ada, terbuka, transparan gitu ya, menjaga keselamatan, privasi, harkat martabat. Nah, itu jadi tidak boleh menghina, tidak boleh apa, tidak boleh menyebutkan responden. Nanti kalau disebutkan malah dikeroyok ya, digeruduk nanti atau dibully secara sosmed ya, dibully di sosmed ya, gitu. Kemudian tidak ngarang datanya atau falsifikasi, ya, fabrikasi. Sikapnya dijaga sehingga peneliti lain bisa tetap masuk ya. Kemudian ada timbal balik ya. Jadi ketika kita sudah diberikan data, kita ngasih timbal baliknya itu apa? Kita juga mendukung mereka. Jangan hanya kita mau dapat datanya saja, tetapi kita tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Memberikan apa-apa itu bisa berupa bantuan juga ya, sokongan moral gitu ya. Kemarin kasus contoh lain ini ya, ibu-ibu yang jadi korban suaminya itu cheating, ya, suaminya itu selingkuh. Ya. Kita tidak hanya mau dapat datanya saja, tetapi kita juga memberikan bantuan. Bantuan itu tidak harus material, tetapi bisa juga moral ya. Sebagai contoh, nah, oh ya Mbak, nanti kalau misalnya jenengan ada masalah apa-apa, tolong hubungi kami. Siapa tahu kami bisa menghubungkan Mbak dengan pengacara, sehingga Mbak lebih mudah proses perceraiannya misalnya. Jadi semacam itu, ada timbal baliknya gitu. Seperti kasus Rifka Nisa gitu ya, memberikan dukungan juga. Kemudian juga sadar juga ya termasuk adanya potensi pengaruh negatif ya, karena dipublikasikan. Kemudian ini ya, terkait dengan langkah-langkah ketika melakukan penelitian etnografi.
Yang pertama, Mas-mas dan Mbak-mbak bisa mengidentifikasi tujuan dan jenis desain dulu. Tadi mau 3, mau dari 3 itu mau pilih yang mana. Kemudian nanti harus ada izin, termasuk izin untuk mengakses partisipan ya. Kemudian mengumpulkan data menggunakan prosedur yang sesuai. Jadi meskipun yang utama adalah peneliti gitu ya, peneliti sebagai instrumen utama, tetapi kita ketika ke lapangan itu tidak berangkat dari nol. Nah, kita sudah mengidentifikasi dulu kira-kira nanti di lapangan itu mau ngapain ya, mau bertanya tentang apa gitu. Kemudian ini yang berat ketika mengumpulkan data ya. Ketika siangnya mengumpulkan data, biasanya malamnya itu harus menganalisis atau langsung membuat catatan lapangan. Karena kalau tidak langsung dibuat catatan lapangannya nanti akan lupa. Ini yang berat di riset kualitatif. Sehingga nanti kalau misalnya tidak langsung bikin berat ya, nanti lama-lama akan lupa sehingga menumpuk-numpuk terus sehingga laporan penelitiannya itu akan terlalu berat. Ini yang teman-teman biasanya alami ketika menyusun skripsi atau tesis menggunakan pendekatan kualitatif terlebih dengan menggunakan etnografi. Kemudian nanti ada kalau langkah-langkahnya monggo dicermati, tadi sebagian sudah diceritakan masalahnya apa. Kemudian perizinannya. Nanti kalau perizinannya harus sangat dikaitkan dengan samplingnya ya. Kita tuh biasanya pakainya purposive sampling, tidak pakai random. Samplingnya yang bertujuan. Sebagai contoh, purposive sampling ini kita mau ke anak-anak yang dibully. Nah, berarti kita langsung saja mencari sampling anak-anak yang memang dibully. Gitu, hanya nanti ketika kita mencari anak-anak yang dibully itu harus seizin orang tuanya ya, seizin sekolahnya gitu. Jadi riset kita bukan riset yang backstreet yang di belakang, tetapi yang semuanya ya. Kemudian langkah-langkah melakukan penelitian etnografi yang ketiga, yakni mengumpulkan data. Nah, ini bisa caranya nanti bisa dicermati. Intinya kita harus ke lapangan. Nah, dan setiap malam harus bikin catatan lapangan. Kalau misalnya bisa juga nanti membuat catatan lapangan, kemudian dianalisis, bisa juga pakai wawancara dan seterusnya. Ya. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sesuai dengan desain. Jadi membaca, mencermati, memperoleh pemahaman, dan seterusnya. Nanti langkah-langkahnya masing-masing sesuai dengan desainnya, apakah cross case, dan seterusnya. Nah, kemudian menuliskan laporan penelitian sesuai dengan desain. Monggo silahkan kalau misalnya mau terkait dengan jenis yang mana bisa langsung dicermati gitu. Kemudian nanti bisa mengevaluasi kualitas penelitian etnografi. Jadi mulai mengidentifikasi kelompok, memfokuskan pada pengenalan terhadap konsep kultural, mengungkapkan bukti, dan seterusnya. Ya. Untuk mengevaluasinya. Jadi intinya kita mengecek ya ketika di lapangan itu sumber-sumber buktinya itu benar enggak. Jangan-jangan hanya ngarang ya, falsifikasi. Nah, jangan sampai ngarang ya. Kemudian kualitas yang baik itu harus ada standarnya ya. Jadi menunjukkan suatu analisis, kemudian memotret penelitinya itu dengan merefleksikan peran-peran, bisa latar belakang, gender, dan seterusnya gitu. Ini overview saja, kita coba buat kesimpulan ya. Penelitian ini berfokus untuk menyajikan gitu ya, mendeskripsikan, menginterpretasi. Kemudian nanti
Ini sebenarnya penelitian untuk etnografi ini diilhami oleh antropolog dan sosiolog ya. Kemudian untuk analisisnya itu memiliki budaya yang sama gitu. Ada sekelompok memiliki budaya yang sama, itu yang kita teliti. Nah, kemudian untuk pengumpulan datanya bisa macam-macam, artefak, wawancara, observasi, kemudian analisisnya dengan mendeskripsikan tema-tema yang terkait dengan kelompok atau budaya yang sama, kemudian laporannya bagaimana cara kelompok itu ya kaitannya dengan budaya, gimana pola itu bisa ditemukan gitu ya. Sebenarnya apa yang diperoleh gitu ya dari pengamatan-pengamatan itu yang terkait dengan budayanya. Kemudian struktur umum laporan seperti desain biasa, pendahuluan, prosedurnya, jadi ada IMRAT ya, introduction, method, kemudian untuk hasilnya mulai dari deskripsi, kemudian analisis tema-tema, dan interpretasi. Nah, untuk referensinya itu ya, seperti biasa ya. Itu terima kasih Mas-Mas dan Mbak-Mbak, itu untuk hari ini. Monggo silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa didiskusikan.